Alhamdulillah. Ya, sebentar. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini ilustrasi ya, bulan Ramadan yang Allah sampaikan kepada kita. Saya ambil dari internet gitu. Jadi ini bulan yang agung, bulan mulia, bulan suci, ya. Kesucian Ramadan itu dari segi waktunya, di mana tanah haram itu dari segi tempat ya. Kesucian Ramadan, kesucian tanah haram itu dasarkan dari firman Allah yang Allah turunkan kepada kita. Untuk bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-185. Rekan-rekan rahimakumullah, bulan yang di sana diturunkan ayat-ayat yang menjadi petunjuk dan keterangan bagi setiap umat manusia, tentu sangat berhak untuk dimuliakan, diagungkan seluruh momennya oleh kita semua umat manusia. Rekan-rekan rahimakumullah, ternyata bukan hanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kitab-kitab samawi terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan begitu. Ya, kitab-kitab samawi yang terdahulu juga ayat-ayatnya merupakan petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil yang turun sebelum Al-Quran. Dalam Musnad Imam Ahmad ya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, suhuf lembaran suci Ibrahim alaihi salam diturunkan pada awal malam Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-6 dari Ramadan. Injil pada hari ke-13 bulan Ramadan. Al-Furqan, Al-Quran pada hari ke-24 bulan Ramadan. Karena itulah rekan-rekan rahimakumullah, waktu-waktu di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang istimewa dan punya nilai tersendiri begitu ya. Barang siapa yang miss waktu-waktunya, boleh dikatakan dia gagal dan rugilah dirinya sendiri. Ya, boleh dikatakan kalau dia kehilangan waktu-waktu di bulan Ramadan, dia akan eh, kehilangan waktu-waktu dalam setahun itu, gitu. Ya, kehilangan waktu-waktu di bulan Ramadan ini itu sebanding dengan kehilangan waktu-waktu kita sepanjang hidup, ya, dalam tahun itu khususnya, begitu. Kalau kita bermalas-malasan di bulan Ramadan, akan lebih bermalas-malasan pada sisa umurnya di bulan-bulan yang lain. Apabila kita tidak menyadari bahwa waktu kita ini segera segera berlalu begitu saja, itu menjadi bukti bahwa kita tidak punya perhatian terhadap peta jalan hidup kita, ya, di mana kita itu hidup punya titik pemberangkatan dan akhir dari perjalanan. Nah, begitu kira-kira seperti itu ya. Lahir itu titik pemberangkatan, nanti meninggal dunia itu akhir perjalanan. Ini tampilan slide seperti ini kelihatan ya? Kelihatan, Jelas, kelihatan. Ya, kelihatan, alhamdulillah. Nah, kita bisa bandingkan antara perjalanan hidup kita dengan bagaimana kita menjalani Ramadan, begitu ya. Eh, Ibnu Qayyim berkata, seorang hamba itu pada saat kakinya menapak di dunia, sesungguhnya sedang dalam perjalanan menuju rohnya. Tempo perjalanan adalah jumlah usianya. Rangkaian siang dan malam adalah terminal-terminal perjalanan yang akan selalu ia lintasi hingga perjalanannya berakhir. Orang yang cerdas akan senantiasa perhatian dengan cakupan jarak yang telah berhasil ditempuhnya, yang memang bisa mendekatkannya kepada Allah agar ia bisa meraih apa yang telah ia persembahkan. Terkait dengan perjalanan manusia menuju Rob ini, eh, bisa dibagi beberapa kelompok. Ya, perjalanan manusia menuju Rob itu pertama, kelompok orang yang dalam perjalanannya, ini mohon maaf kecil ya, karena nanti saya bikin sisi kanan sisi kiri. Orang yang dalam perjalanannya itu bekal yang diambil adalah kekafiran, kemaksiatan. Ujung dari perjalanan orang yang seperti ini adalah kampung kesengsaraan atau neraka. Sedangkan kelompok yang lain adalah orang yang bergerak dengan mantap menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka ini akan sampai kepada kampung keselamatan atau surga.
Dan terhadap golongan ini, kelompok yang ini juga terbagi menjadi tiga macam orang gitu ya. Yang pertama, orang-orang yang berada di barisan terdepan ya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengerjakan yang wajib-wajib, kemudian melaksanakan yang sunnah-sunnah, kemudian berusaha untuk meninggalkan dosa dan perbuatan yang haram termasuk yang makruh. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang sedang-sedang saja, maksudnya adalah mereka mengerjakan kewajiban dan meninggalkan dosa atau yang haram. Eh, Minus dalam hal yang sunnah-sunnah. Kemudian yang terakhir adalah menganiaya diri sendiri. Mereka ini adalah orang yang buat kebaikan sesungguhnya, tetapi juga berbuat dosa begitu ya. Nah, terkait dengan hal ini ada eh, ayat ya dalam Al-Quran eh, yang artinya adalah kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang zalimu li nafsih, ada yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Nanti ada catatan kaki di sana. Bismillah, dzalika huwal fadlul kabir. Dengan izin Allah, ya, itulah dianugerahkannya kitab suci Allah adalah karunia yang besar. Jadi ada istilah menganiaya diri sendiri, ya zalimul li nafsih, ini berarti melakukan dosa. Sedangkan muqtasid atau pertengahan mengacu pada orang yang melakukan amalan yang wajib saja dan menjauhi dosa. Kemudian ada pun orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan adalah orang-orang yang tidak hanya mengerjakan yang wajib tetapi juga mengerjakan yang sunnah. Ya, kemudian eh, terhadap ya bukan. Seandainya katakanlah kita begitu ya, setelah kita menelaah perjalanan hidup kita atau bagaimana kita mengelola waktu-waktu di bulan Ramadan, kita termasuk barisan terdepan itu eh, kita sampaikan kepada orang-orang ini farahun wa raihan wa jannatun na'im, bagi kalian itu ketentraman, rezeki dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian bagi yang sedang-sedang saja itu kita sampaikan kepada mereka eh, Wassalamun laka min ashabil yamin. Selamatan atas kalian dari sahabatmu golongan kanan. Dan yang terakhir, bagi orang yang zalimul nafsi, orang yang menganiaya diri sendiri, berbuat kebaikan tapi berbuat dosa, kita sampaikan bahwa segeralah kembali ke jalan yang benar, begitu ya. Segeralah kembali ke jalan yang benar. Eh, Mumpung di bulan Ramadan, bergegaslah untuk bertaubat sebelum Ramadan dan Al-Quran nantinya memusuhi Anda begitu ya. Ini ada ungkapan sebelum Ramadan dan Al-Quran nantinya memusuhi Anda. Untuk yang ketiga ini, yang penganiaya diri sendiri, Ibnu Rajab berkata, wahai orang yang menghabiskan usianya tanpa ketaatan, wahai orang yang terlena pada bulan Ramadan dan juga bahkan di sepanjang hidupnya, wahai orang yang kegemarannya adalah penundaan dan kelalaian, dan itu sungguh sebuah kegemaran yang sangat jelek. Wahai orang yang membuat Al-Quran dan bulan Ramadan memusuhinya, bagaimanakah mungkin engkau akan mengharapkan sesuatu dari hal-hal yang sudah menjadi musuhmu nanti di hari kiamat, begitu ya. Ini sebuah sindiran ya kepada kita semua, khususnya bagi orang-orang yang melewati Ramadan tanpa ketaatan, terlena, menunda dan melalaikan, kemudian membuat Al-Quran dan bulan Ramadan memusuhinya. Rekan-rekan rahimakumullah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa nanti di yaumil akhir itu Al-Quran itu mengajukan apa ya, mengajukan sapaan kepada Allah untuk kita begitu ya. Puasa di bulan Ramadan, puasa khususnya juga sama seperti itu. Jadi kalau kita memusuhi Al-Quran bulan Ramadan terus juga puasa ya, apalagi kita harapkan nanti yaumil akhir begitu ya. Kemudian rekan-rekan rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita itu diuji ikut ketentuan Allah dan Rasulnya kah, atau kita mengikuti hawa nafsu kita begitu ya. Sedangkan hawa nafsu itu ya rekan-rekan rahimakumullah, salah satu faktor yang paling utama yang sangat mengambil modal terbesar kita yaitu waktu gitu ya. Artinya kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, cenderung mengikuti hawa nafsu, dari si waktu, eh, hawa nafsu menghabiskan modal dasar kita itu, modal besar kita itu yang Allah berikan yaitu waktu.
Ya kalau manusia ya umurnya begitu ya. Kang Haris umurnya berapa? 46. Tahu dari mana? Hah? Umur dari Masehi kalender. Da- eh, Kang Asik ada? Siap. Nah, Ya, umurnya berapa Kang? Umur sesuai KTP 47. Tahu dari mana? Itu KTP. KTP. Halo, kok nggak ada suaranya ya? nge-lag kali ya si Rom ini. Iya. Yes, ya. Kayak mati lampu ya, gelap. Iya kayak gelap. Mati lampu atau seperti mati lampu? Lagunya. Oh iya, hilang ya, Bang Romi. Nah, tapi Enggak sih, nggak hilang. ada di Zoom. Heeh. Tapi masih share screen. Ini masih. Nah, ada masuk lagi. Oh, udah hilang nih sekarang. Oh iya iya. Bahaya ini, nanya-nanya umur malah hilang. Lanjut aja Mengkhawatirkan. Kang Coba Haris. Kang, coba Kang ditelepon Kang, mengkhawatirkan nanya-nanya umur. Kayak Siap mati siap siap. lampu di sana ya. Coba di sana. Kayaknya sinyal mungkin atau ini memang eh, dia pulau ini sih Oh, di agak mana? jauh Di mana Kang di dia? Lingga, di Lingga, Singkup. Lingga. Kabupaten Lingga, Pulau Singkep ya. Oh, profesinya apa Kang Romi? Minta nomor handphonenya ya, nanti aku ya. Mau ke sana ASN, nih. Jepri, ASN, Jepri. PSN, ASN kali. ya ASN. Oh, ASN. Ini kayaknya sinyal ya. Seusia kita nggak boleh nanya-nanya umur kayaknya ya. Bahaya ya, Deg-degan Nak. nih. Udah Iya deg-degan, kayaknya udah Kak sampai Ida dekat mukanya agak udah resek. sensitif ya kalau umur. Maaf Jelita, Kang. Nah, ini udah jelita, masuk Bang, lagi nih. jelita. Oh, Romi, udah. Oh, Ya, Di, di sini tuh gimana? kalau ya ya kalau Kang, tanda-tanda sehat Kang? Ramadan, Kang tanda-tanda Romi sehat? puasa itu listrik mati ya. Oh, benar. Listriknya Oh, mati, mantap. benar. Enggak sih ya. Jadi Heeh. saya mohon off cam ya karena kalau hidupkan juga mati gelap tuh kan. Ya, iya iya Iya, iya iya. iya, Oh, tadi iya, iya. Gak kelihatan. apa-apa, iya ya. ya kan. Bentar masih bisa share screen ya. Kang, sini masih Bisa, bisa tapi. bisa. Bisa. Kang, balik ke umur tadi Kang, yang terakhir Kang. Iya iya. Umurku. Umurku Kang. Sebentar sebentar. Iya 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 sebentar sebentar. Mana tadi Ini ya? umurnya asik bikin mati listrik Mana? nih lagi. Oh, ini sampai di sini. Oh, sampai di sini ya. Iya, betul. Iya iya betul betul betul. Ya, Mak, betul, mak betul. lanjut lanjut. Heeh. Iya jadi itu saya PR apa saya simpan dulu biar penasaran gitu ya. eh, yang jelas ketika Ramadan datang itu kita diuji milih antara mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya atau ngikut kecondongan diri dan hawa nafsu begitu ya. Perlu diingat jangan sampai sumber-sumber hawa nafsu berhasil merebut modal dasar yang paling berharga yaitu detik-detik usia kita gitu ya. Nah, saya ingin bedakan antara usia dengan umur. Kang Asik sama Kang Haris yang 46 47 tadi itu ada yang bilang itu usia. Kalau Heeh. kalau umur ya kita nggak tahu. Heeh. Ya, nggak tahu. Ini kita sepakat nggak ya? Ya. Jadi umur itu jatah hidup yang Allah berikan kepada kita masing-masing karena kita masih hidup kita nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi kalau usia adalah waktu-waktu yang sudah kita lewati, siang malamnya, detik-detiknya segala macam. Ya saya sama lah sekitar 46 47 juga saya sudah lewati hidup ini. Itu berarti usia saya 46 47. Umur saya ya saya tidak tahu gitu. Eh, Begitu menarik juga ini kan. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah di bulan Ramadan ini kalau kita itu mesti menjauhkan atau memastikan kalau kita itu
menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah, serta hal-hal yang membuat Allah murka pada hari-hari saum ini. Sebagaimana yang Allah katakan di salah satu suratnya Al-Baqarah 193, bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, gitu ya, agar kamu bertakwa. Gimana kita bertakwa kalau kalau kita masih melaksanakan hal-hal yang dilarang Allah, kemudian masih berbuat sesuatu yang menimbulkan murkanya begitu. Kemudian rekan-rekan rahimakumullah, masih terkait dengan hal ini, eh kalau orang-orang yang bergelimang hawa nafsu itu menghendaki kalau kita itu jauh dari ketakwaan, dari ketaatan begitu. Mereka karena mengikuti hawa nafsu berusaha untuk bagaimana kita itu tergoda dengan satu hal, berbagai macam kegiatan yang dapat mengacau orientasi kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini sudah diungkapkan oleh Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu, ini agak kurang jelas ya. Ya, yang artinya adalah bahwa Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu, menunjukkan kepadamu berbagai jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan menerima tobat. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat yang ke-27, ini perlu kita garis bawahi, Allah hendak menerima tobatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauh. Nah, ini fenomena ini juga nyata begitu ya. Ada sebagian orang atau barangkali mungkin kita ketika lalai, ketika lengah, menjadi orang-orang yang mengajak orang lain untuk eh, tidak taat, tidak bertakwa karena kita cenderung ikuti hawa nafsu begitu. Rekan-rekan rahimakumullah, bagi orang-orang yang apa ya, yang tahu tentang keistimewaan dan kemuliaan Ramadan, ini mereka buru begitu ya, sangat mereka buru keberadaan Ramadan ini gitu. Ramadan itu waktunya terbatas ya. Titik awalnya eh, kita tahu dan titik akhirnya kita tahu ya, relatif lewat perhitungan dan melihat hilal begitu kan. Nah, ini bisa disandingkan dengan kehidupan begitu ya. Ramadan itu sebagaimana judul yang diungkapkan, menakar kualitas umur manusia begitu. Ini kita bisa ibaratkan Ramadan ini sebagai miniatur kecil kehidupan kita begitu ya. eh di mana Ramadan yang sekitar 29-30 hari itu boleh kita ibaratkan sebagai masa kerja yang Allah berikan kepada kita, gitu kan. Dalam masa kerja itu, katakanlah dalam kontrak sebuah proyek masa kerja 90 hari gitu ya. Kalau Ramadan kan 30 hari, 29-30 hari gitu. Itu kita bisa laksanakan tugas sepanjang itu, atau kalau mau efisien ya kalau proyek. Tapi kan kalau Ramadan tidak sepanjang masa kerja, itulah sebaik kita optimalkan sebaik-baiknya dengan ketaatan, dengan ketakwaan begitu. Nah, cuma adalah masalahnya ketika kita tidak bisa memodel pengelolaan Ramadan itu ke kehidupan yang umur kita itu begitu. Semestinya eh, ketika kita baik mengelola waktu-waktu di bulan Ramadan, itu juga kita bisa terapkan di bagaimana kita mengelola waktu-waktu sepanjang umur hidup kita begitu ya. Karena bedanya adalah kalau umur kita tidak tahu, ya Ramadan kita tahu begitu. Tapi kan kita pasti sudah semuanya sudah yakin bahwa suatu saat kita akan dipanggil kembali menghadapnya atau meninggal dunia. Semestinya kita sudah mempersiapkan diri bahwa eh, eh, ini harus saya kelola sebagaimana saya mengelola Ramadan, dalam artian saya punya pandangan umur hidup saya ini itu adalah masa kerja yang harus saya isi dengan ketaatan dan ketakwaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang pada dasarnya adalah manusia itu ya dari sisi waktu ya rugi begitu ya. Seperti yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr gitu. Itu sudah semacam anu lah ya, sudah semacam ketetapan dari Allah. Kebanyakan manusia itu rugi dari sisi waktu begitu. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihat, menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran begitu. Nah, memang kita itu
eh, ini ya, nah ini tadi. Jadi Ramadan itu barat masa kerja yang Allah berikan, waktunya sudah tertentu sekitar 30 hari. Ini mesti kita optimalkan seoptimal mungkin gitu. Di dalamnya ada masa tugas, masa cuti dalam artian begini. Masa kerja yang diberikan 30 itu kalau kita bisa optimalkan dengan ketaatan segala macam ketaatan ibadah, berarti kita bisa fullkan selama 30 hari gitu. Tapi kan juga kita mesti melaksanakan kegiatan pribadi yang sifatnya eh, apa ya, emang kita kebutuhan kebutuhan jasad kita gitu ya, fisik kita seperti makan, minum dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Islam mengajarkan ketika semua itu diniatkan ikhlas karena Allah dan mencari ridhonya, itu juga terhitung dengan ibadah gitu ya. Nah, mestinya umur manusia yang sepanjang umur tadi itu yang kita tidak tahu itu gitu ya, mestinya kita juga bisa buat set bagaimana kita mengelola Ramadan. Nah, kemudian saya lompat tadi itu ya. eh yang membuat kita lalai itu ya kesehatan di waktu luang gitu ya. Ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya adalah kesehatan dan waktu luang gitu. Iya, terhadap ini Ibnul Jauzi menerangkan ya, seorang ulama, seseorang kadang-kadang dalam kondisi sehat namun ia tidak sedang punya kesempatan karena tersibukkan oleh mata pencarian. Kadang-kadang ia juga berada dalam kondisi leluasa, punya kesempatan, namun tidak sedang sehat. Maka ketika kita memiliki kesehatan dan keleluasaan atau waktu luang, namun terkalahkan oleh rasa malas, saat itulah kita sedang dikatakan lalai begitu ya. Jadi lalai itu kalau kita punya kesempatan, punya waktu luang atau keleluasaan, tapi itu semua kalah oleh rasa malas, nah itu berarti kita sedang lalai begitu. Nah, bagi mereka yang bisa memanfaatkan waktu luang dan kesehatannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi orang sukses. Sebaliknya, barang siapa menggunakan kedua nikmat itu untuk justru melakukan kemaksiatan, maka ia tentu merupakan orang yang merugi. Ya, keleluasaan itu eh, nanti pasti akan diiringi oleh kesibukan. Sementara kesehatan pada saatnya juga akan diiringi oleh rasa sakit begitu. Jadi mumpung masih ada waktu luang, masih sehat, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Ramadan ya, sebagai ukuran untuk umur atau kehidupan yang lebih panjang, itu ada gitu ya. Ada orang yang terlena pada 10 hari pertama di awal-awal bulan ya, tetapi tetap bisa diharapkan untuk giat di pertengahan dan di akhir bulan. Walaupun orang seperti ini berarti telah terkurangi keutamaannya gitu. Ada juga yang giat dan penuh semangat pada masa-masa awal, namun ia tertimpa rasa malas di pertengahan dan akhir bulan karena tidak lagi serius beribadah atau karena mulai merasa keberatan. Ada juga yang terus-menerus lalai di sepanjang bulan Ramadan, sehingga ia keluar dari bulan suci itu persis seperti kondisi ketika ia memasukinya, atau bahkan lebih parah gitu ya. Sebab selama bulan Ramadan ini dia menjauhi Al-Quran, ya tidak dibacanya Al-Quran, disentuh pun tidak mau begitu. Kemudian dia tidak mensaumkan diri, tidak mensaumkan hatinya, walaupun mungkin secara lahir jasadnya saum, jasadnya puasa, tapi hatinya tidak saum. Atau dia lelap tidur sehingga meninggalkan sholat dan ibadah malam lainnya gitu ya. Habis malam buat tidur, siang juga tidur. Dan dia telah udah gitu bulan ketaatan ya, bulan Ramadan bulan ketaatan itu bagi dia sebagai bulan kelalaian gitu. Rekan-rekan rahimakumullah, kalau kita masih ingat yang tadi itu yang mengenai 3 golongan gitu ya, ada yang BT, ada yang S3, ada yang PDS itu gitu ya. Bukan hanya sekedar pengelompokan eh, orang-orang yang berjalan menuju Allah, tetapi juga ada satu kedudukan yang mestinya kita capai begitu ya. Dan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mencapai kedudukan khususnya orang-orang yang eh, sabiqun itu ya, orang-orang yang berada di barisan terdepan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang itu adalah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im
Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya. Orang-orang yang paling dahulu beriman, ya, sabiqun, mereka lah orang yang paling dahulu masuk surga, gitu ya. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah atau al-muqarrabun, eh, fi jannatin na'im. Mereka berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka adalah golongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan sedikit dari orang-orang yang datang kemudian, gitu ya. Orang-orang yang terdahulu ya para nabi, para sahabat dan seterusnya begitu. Tapi ada kesempatan bagi kita orang-orang yang datang kemudian, gitu. Ada kesempatan, salah satunya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan begitu. Jadi Ramadan itu ini kesempatan bagi kita untuk melakukan lompatan-lompatan, melakukan akselerasi untuk meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan jannahnya, jannatun na'im begitu insyaallah begitu. Jadi ya, eh, sebagai apalah ya, akhir dari penyampaian saya untuk nanti kita diskusikan begitu ya. Masih ada kesempatan ke depan, beberapa hari lagi, masih banyak, sekitar 15 hari lagi atau kurang daripada itu, untuk kita baguskan pelaksanaan Ramadannya. Manfaatkan seluruh detik-detiknya, jangan biarkan godaan hawa nafsu untuk mengambilnya dari kita, mencurinya dari kita begitu, tetapi kita persembahkan semuanya, semua waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti bersegera cepat begitu ya, berada di barisan terdepan dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban atau amaliyah ibadah di bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Sementara ini alhamdulillah rabbikum fala takunan mintarin, penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali terkait dengan materi yang disampaikan dan mengingatkan kita terkait kondisi kita saat ini ya, di posisi masih di awal Ramadan. Baik teman-teman, tiga-tiga tangguh dan para sahabat sekalian yang ingin bertanya atau sharing terkait dengan apa namanya materi yang disampaikan, bisa lewat chat maupun resen ya. Jadi mungkin Kak Romi tadi menarik terkait dengan usia dan umur ya. Secara biologis usia kita mungkin 46, 47 tahun, sedangkan umur kita katanya nggak tahu kapan. Nah, gimana nih caranya mungkin ya biar kita bisa memperpanjang umur kita, berarti gitu ya. Iya, iya. Ini mungkin biar kita semakin bersemangat ya, karena slot kita Ramadan betul hanya 30 hari, 29 atau 30 hari gitu ya. Pendek sekali, dan usia kita mungkin di 63 atau sekitarnya lah, 60-70 tahun mudah-mudahan, ataupun kita nggak tahu, jangan-jangan bisa lebih cepat atau lebih lama lagi. Tapi biar memperpanjang itu gimana tuh? Iya, jadi ini emang Allah Maha Pemurah ya, memberikan rahmat kepada kita Ramadan sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang melampaui umur kita gitu ya. Mungkin umur kita nanti mungkin 50, 55 atau 60 atau lebih daripada itu. Tapi kalau kita bisa mengoptimalkan, memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini, insya Allah kita bisa melompat lebih daripada itu. Ya, contoh kalau kita berusaha menggapai Lailatul Qadar, kalau Allah izinkan mendapatkan itu, berarti kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak terjangkau kalau kita laksanakan hidup secara biasa-biasa saja begitu ya. Apalah 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun gitu. Tapi ketika Lailatul Qadar tapi kalau kita dapat gapai Lailatul Qadar itu ada ada apa ya? Ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita selama senilai 83 tahun. Wallahu alam. Kemudian di bulan Ramadan seperti Allah seperti yang baginda Rasulullah sampaikan kepada kita, semuanya dilipat gandakan begitu ya, yang sunnah di bulan biasa seperti yang wajib juga dilipat gandakan begitu. Kemudian segala halangan rintangan di bulan ini Allah tiadakan ya. Intinya pintu-pintu kebaikan itu terbuka lebar, sementara penghambat-penghambatnya seperti setan dan sebagainya ditutup rapat, ditiadakan. Jadi ini sebuah fasilitas yang cukup istimewa yang semestinya kita raih begitu. Dan kalau kita bisa penuhi itu, kita bisa hidup melebihi umur ya, umur hidup kita lah gitu ya. Nah, sebetulnya Kang Haris ada istilah umur kedua bagi manusia gitu ya. Ini juga ada istilah Ya, yang apa tuh? luar biasa gitu. Jadi kalau orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dalam memanfaatkan waktunya,
setelah orang itu wafat masih dapat memanjangkan umur atau kehidupannya sepanjang yang dikehendaki Allah. Dia sudah mati, ya. Dia seolah-olah hidup padahal sudah mati, begitu maksudnya. Eh, ini terjadi apabila dia mewariskan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang sesudahnya, ya. Ilmu pengetahuan yang dia wariskan, amal soleh yang dia wariskan, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang menjadi teladan orang sepeninggalnya gitu, maupun lembaga yang memberikan hasil kepada mereka yang datang sesudahnya gitu ya. Bahkan keturunan yang solih dan berpendidikan itu akan meneruskan perjuangan hidup dan perilaku baiknya, itu semua salah satu faktor yang membuat orang itu memiliki umur kedua, nah, gitu ya. Sudah meninggal tetapi masih panjang umurnya gitu ya. Ada sebuah hadis, ya, hadis riwayat Muslim, saya bacakan saja ini. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Itu contoh sebuah hadis yang cukup populer, bagaimana kita bisa memperpanjang umur, tanda kutip, dari sesuatu yang kita tinggalkan. Kemudian juga ada hadis yang lain, sesungguhnya yang diperoleh orang mukmin dari perbuatan dan kebaikannya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf atau Al-Quran yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang didirikannya bagi Ibnu Sabil, sungai yang dialirkannya, dan sedekah yang dikeluarkan dari hartanya semasa sehat dan hidupnya yang mendapatkannya setelah kematiannya. Nah, gitu ya. Masih banyak sebetulnya, ya, keterangan yang menjelaskan masalah itu. Barang siapa membuat contohan yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, luar biasa ya. Ada umur kedua ini yang sangat menarik yang mungkin kita perlu tanamkan dan kita cita-citakan kali ya, Kang Romi ya, agar sepeninggalnya kita punya legacy lah ya yang bisa memperpanjang umur kita walaupun kita mungkin sudah tiada, walaupun kecil. Mungkin dengan silaturahim tiga tangguh ini juga bagian dari memperkuat silaturahim kita ya, dan juga Masya Allah, buat ya benar. untuk bahwa kita pernah bersama nih di kajian pagi ini, subuh ini kan ya. Ya benar. Mudah-mudahan ini menambah keimanan dan sebagainya. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang ingin di-sharing yang lain, nanti sambil kita ngobrol-ngobrol dan diskusi. Dan satu lagi nih, Kak Romi, jadi kita kan sekarang udah masukin di awal Ramadan, baru hari kelima dan atau keenam gitu ya. Itu sebenarnya ngisi untuk Ramadan ini yang kalau dibilang bisa melipat gandakan dan juga yang baik-baik apa saja sih bagusnya, dan biar kita bisa meningkat di pasca Ramadan ini, sehingga tadi kita tidak lalai dengan waktu yang Allah berikan di saat waktu luang. Alhamdulillah udah nyala listriknya ya. Ya, baru ya lah. Ya. Bisa kita optimalkan itu di masa-masa Ramadan ini. Iya, jadi memang apa? Sebagian orang-orang sudah mempersiapkan ketika harus kedatangan Ramadan begitu ya, sudah bikin planning begitu. Bahkan sudah iyalah bikin rencana dari awal, sebelum awal, pertengahan, akhir, bahkan pasca Ramadan sudah bikin agenda. Saya pikir itu patut ditiru begitu ya. eh, Pada saat Ramadan bahkan mereka sudah katakanlah mengagendakan masing-masing kita harus baca Al-Quran sekian-sekian begitu ya, mungkin 1 atau 2 3 juz begitu ya. Kemudian sholat malam kita selain tarawih kemudian juga di, di digiatkan lagi begitu. Kemudian apa istighfarnya gitu ya, sholawatnya ya, yang mungkin ya mungkin kalau biasanya yang standar-standarnya dibuat di target kuantitasnya, misalnya kita sholat yuk selama 200 kali begitu, kemudian atau istighfar selama 200 kali, ya sebetulnya bebas saja gitu ya, tapi eh, ketika kita bikin kesepakatan seperti itu mungkin bisa saling mengingatkan, saling menguatkan begitu ya. Intinya
kalau kalau bersama itu lebih mudah untuk menyukseskan Ramadan, kalau sendirian mungkin agak sulit begitu. Eh Ya, sebetulnya agenda-agenda yang sudah disusun oleh kawan-kawan tiga-tiga cukup bagus begitu ya, sudah terus lagi yang sifatnya kebersamaan gitu. Bukan tapi kalau kemudian dilengkapi dengan eh, targetan Ramadan masing-masing individunya mungkin lebih lebih indah ya, lebih cantik ya. Misalnya apa asik gitu ya, selama Ramadan kita target satu juz gitu, apa satu kali khatam gitu ya. Semua lah tuh nih, kayaknya pengurus semua ini Resista, Bambang, Sandi Desi gitu ya. Atau yang ada di grup tiga-tiga itu atau apa namanya gitu kan. Di samping agenda bersama, kajian, iftar atau apa gitu ya, atau buka ya, atau memberikan santunan ke anak yatim, mungkin ada satu agenda individual yang mesti diselesaikan bersama. Kalau memang belum ada, tapi kalau sudah ada ya tidak apa-apa. Kalau alam Jadi kayak target Odots gitu ya, One Day One Juice itu bisa, bagus juga ya untuk bisa, memberikan penyemangat membaca Al-Quran gitu ya. ya. Nah, Intinya ada yang benar-benar. individu, ada yang sifatnya komunitas tiga-tiga gitu, walau alam kalau bisa gitu ya. Tapi kalau sudah dilaksanakan di komunitas yang lain individunya ya udah apa-apa. Kang Romi, Ya, tadi disampaikan kan salah satu memang Ramadan ini bisa kalau kita laksanakan dengan sepenuh dan sudah sesuai dengan apa anjurannya, kita akan dapat bisa jadi kita akan memperpanjang umur ya gitu ya. Terus bahkan yang tadi sudah meninggal umur itu ada umur kedua, umur ketiga gitu kan, karena meninggalkan legacy yang baik gitu kan. Bisa nggak berlaku sebaliknya itu? Kalau misalnya kita meninggalkan sesuatu yang buruk, apakah juga itu akan terus akan menjadi apa ya catatan buruk atau amal yang terus akan mengalir juga ke dalam diri kita gitu kan? ya, ya, benar Kang. Saya jawab gitu aja lah, benar. Jadi kita hati-hati ya dengan Bahaya teladan dong ya. buruk. Iya benar, 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 benar. Saya pikir itu aja, tidak perlu tidak diulas lah. Eh, jadi benar Kang Asik sudah mengingatkan kita semua, hati-hati dengan teladan buruk yang barangkali dari kita yang ditiru orang lain begitu kan, kita tak sengaja tapi orang lain menganggap itu suatu contoh dari kita. Ya, mungkin anak begitu ya, orang terdekat kita begitu kan. Ya, alhamdulillah Kang Asik sudah mengingatkan kepada kita semua untuk waspada akan hal itu begitu. Jangan sampai ada satu hal dari kita yang sebetulnya itu bukan kebaikan kemudian jadi satu yang dimodel oleh orang lain, dan itu terus sampai habis, sampai kapan kita tidak tahu gitu ya Allah alam. Benar. Ya kadang yang susah ini dengan era medsos ini ya, Kang Ya, Romi. Oh iya Jadi benar ya itu ya. eh, apa postingan itu kan nggak bisa dihapus. Mungkin kita sudah tiada, baik postingan yang kebaikan ataupun keburukan ini kan akan terus ya. Mungkin orang lihat. Apalagi kalau kita jadi influencer ya, influencer yang mungkin followernya banyak kayak Kang Asik, mungkin udah berapa juta Kang Asik influencernya. Nah itu sangat ya bisa jadi amal jariah yang terus mengalir atau amal keburukan yang terus mengalir gitu ya Kang Rom Iya, ya. bisa, ya, bisa ngeri ya. Kita dikubur harusnya bisa menikmati dapat kiriman dosa terus ya. Hmm. Makanya yang 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 kurang bagus jangan diposting Kang Asik. Hmm, mm-mm. Oke. Eh, Silakan kalau ada yang lain juga kami kasih kesempatan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Eh, Sambil ada satu hal lagi mungkin Kang Romi nih terkait Ramadan ini kan ya. Kita kan sudah ngalamin Ramadan ini kalau usia kita 46 atau 47 tahun, kita bisa jadi udah hampir 40 tahun gitu ya mungkin ya kalau masih usia dari kecil kita mengalami Ramadan itu ya. Jadi apa namanya?
suasana Ramadan peningkatan pasca Ramadan ini kadang-kadang tidak begitu terasa. Di Ramadan semangat, pasca Ramadan kadang kembali lagi gitu ya. Ini untuk menjaganya gimana nih, Kak Rom ini? Ya, ya jadi memang maksud judul kajian kita itu eh bagus kita mengelola Ramadan, semestinya juga bagus di masa-masa sudah Ramadan begitu, jelas seperti itu. eh tapi kebanyakan yang sudah pasti itu tidak pasti juga lah gitu ya, karena hidayah dari Allah begitu ya. Kalau orang yang berantakan dalam mengelola waktu-waktu di bulan Ramadan, kemungkinan besar dia juga berantakan dalam mengelola waktu hidupnya di waktu-waktu yang lain. Dalam artian mungkin dia sibuk kerja atau apa, tapi nilai ketaatan ibadahnya sedikit sekali begitu. Jadi ya memang salah satu PR ya bagi orang-orang atau kita semua adalah jangan jangan hanya kita sampai jadi menjadi seorang hamba hamba Ramadan, hamba di bulan Ramadan, tetapi Allah yang memiliki Ramadan, yang memberikan kita Ramadan, yang menyampaikan kita di bulan Ramadan, yang mengistilahkan Ramadan itu Allah juga di bulan-bulan yang lain begitu, yang semestinya kita ibadahi, kita taati, kita penuhi segala perintah, kita jauhi segala larangannya di tempat-tempat di waktu-waktu yang lain begitu. Jadi emang sekali lagi gitu ya, perlu kebersamaan, perlu saling menguatkan untuk kemudian tetap 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 menjaga spirit kemudian di bulan-bulan yang lain. Memang kalau para salaf itu sangat luar biasa gitu. Eh, apa 6 bulan pasca Ramadan mereka masih terasa dengan spirit Ramadannya. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka sudah persiapan untuk menyambut Ramadan lagi. Jadi memang kita mungkin jauh daripada itu ya. Tapi eh, kajian tiga-tiga yang kemudian bisa terus ada hampir tiap bulan itu saya pikir salah satu cara lah gitu bagi kita semua untuk mempertahankan apa yang dikatakan oleh Kang Haris tadi. Memang harus ada yang eh, apa harus ada sosok atau orang atau siapa lah mungkin sebut aja dai yang kemudian menjaga umat untuk mempertahankan hal ini secara umum ya. Ya, baik-baik. Mudah-mudahan bisa istiqomah kita ya pasca Ramadan dan pasca Ramadan. Mudah-mudahan. Baik teman-teman, tiga-tiga tangguh kita kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Dan teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari Ramadan ini dan menghindari nikmat yang kadang lalai tadi disampaikan oleh Kang Romi, yaitu iman sehat dan waktu luang ya. Ya. Maka eh, kita isi Ramadan ini di awal ini, mumpung masih di awal, tetapkan target tadi kalau yang belum, kalau yang sudah raih target Ramadan, dan juga isi hari-hari Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Karena itu umur biologis kita bisa jadi hanya 63 tahun atau Ramadan hanya usia 30 hari, tapi mudah-mudahan itu memberikan charging buat kita untuk kehidupan pasca Ramadan dan juga meningkatkan amal ibadah serta legacy kita ya. Tadi yang terpenting itu legacy kita, mudah-mudahan bisa kita berikan sehingga nanti di usia kita yang mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, orang masih kita punya umur lagi yang kedua katanya ya, sehingga kita masih bisa diingat kebaikannya, diberikan doa-doa yang terus mengalir amal baik kita walaupun kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Nah, ini yang terpenting. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan dan kelancaran kita dalam menjalani bulan Ramadan dan kita terus bersama-sama saling mengingatkan di usia ataupun di tiga-tiga tangguh ini dalam kegiatan Gebiar Ramadan tiga-tiga tangguh. Kita ikutin terus rangkaian kegiatan Gebiar tiga-tiga tangguh Ramadan ini yang konsisten pasca pasca reuni tiga-tiga perak tiga-tiga tangguh. Mudah-mudahan ini salah satu sarana untuk saling mengingatkan dan bekerja sama dalam kebaikan. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kekurangan. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran buat Kang Romi yang sudah berbagi dan juga teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.